Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para officer. Kali ini saya akan mencoba menerangkan jaringan komputer sederhana dan beberapa materi sederhana di jaringan komputer bagi pemula. Simak terus video ini. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, buat yang baru pertama menonton channel ini, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar dapat informasi terbaru dan bermanfaat. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan membahas mengenai jaringan komputer. Ya, beberapa materi tentang jaringan komputer. Di sini yang pertama ada definisi jaringan komputer, kemudian manfaat jaringan komputer, protokol komunikasi, pengalaman addressing, kemudian klasifikasi jaringan komputer, topologi serta perangkat jaringan komputer. Nah, apa itu semua? Yang pertama di sini bisa kita jelaskan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu adalah sekumpulan dari beberapa komputer yang tersambung dan saling terhubung, sehingga dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Sebagai contoh, seperti berkomunikasi menggunakan video, kemudian pesan instan, email, serta berbagai perangkat seperti pencetak, kemudian pemindai dan mesin fotokopi dan lain sebagainya ya. Jaringan komputer itu dapat memiliki desain yang berbeda. Di antaranya seperti halnya jaringan peer to peer, kemudian ada client server seperti yang ada di gambar ya. Nah, jaringan client server memiliki server induk untuk penyimpanan data untuk dapat diakses oleh device lain yang terkoneksi pada satu network ataupun jaringan. Lalu jaringan peer-to-peer cenderung memiliki perangkat yang mendukung fungsi yang sama yang paling banyak dimanfaatkan di rumah. Sementara jaringan client server ya, jaringan client server itu lebih banyak digunakan untuk melakukan suatu bisnis. Nah, seperti di gambar ya, ibaratnya seperti ini. Komputer-komputer yang terkoneksi pada sebuah jaringan itu tidak mesti memiliki jenis yang sama. Hal ini tentu berbeda dari pengkonsepan jaringan di bidang ilmu kehidupan, di mana sekumpulan sel membentuk sebuah jaringan harus memiliki fungsi dan fungsi dengan jenis yang sama. Dalam jaringan komputer yang terhubung bisa memiliki tipe, kemudian sistem operasi program atau aplikasi yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Tetapi antara komputer tersebut harus menggunakan aturan komunikasi atau yang sering kita sebut dengan protokol yang sama. Tujuan dari penggunaan protokol yang sama diantaranya agar perangkat komputer itu mampu bertukar data maupun informasi antara satu komputer dengan perangkat komputer lainnya. Nah, saat ini standar protokol internasional adalah TCP/IP ya, atau Transmission Control Protocol, atau sering disebut TCP/IP. Protokol itu apa? Protokol adalah sekelompok peraturan untuk mengatur komunikasi data di internet. Jenis komputer yang berbeda ataupun perbedaan pada operasi sistemnya, begitu, pada jaringan komputer tidak jadi masalah, karena setiap komputer tersebut dihubungkan ke internet menggunakan TCP/IP tadi, sehingga memiliki bahasa yang sama dalam fungsinya.
Nah, sehingga semua komputer yang memiliki protokol TCP/IP yang terkoneksi ke jaringan internet dapat terhubung dengan komputer manapun selama komputer tersebut ya terhubung dengan internet. Nah, berikutnya, oke, ini tadi ya pengertian dari jaringan komputer. Nah, manfaat jaringan komputer diantaranya yang pertama komunikasi. Sebenarnya banyak sekali manfaat daripada penggunaan jaringan komputer. Namun di sini kita ambil secara umum ya. Yang pertama komunikasi sebagai pertukaran data dan informasi. Contohnya misal kita sering menggunakan email, kemudian chatting, instan pesan instan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berbagi sumber daya atau sharing resources. Nah, penggunaan bersama sumber daya jaringan komputer, misalnya printer, fax, koneksi internet, kemudian server, file, program. Nah, ini yang bisa kita berbagi sumber daya atau sharing resources. Kemudian berikutnya ada centralized administration. Nah, ini pengelolaan keseluruhan sistem dari satu tempat. Contoh misalnya seperti Active Directory pada Windows 2000 atau 2003 server ya. Nah, berikutnya centralized security. Nah, ini pemasangan perangkat keamanan pada satu tempat untuk mengamankan seluruh jaringan komputer. Contoh backbone. Ya. Berikutnya ada integrasi data. Integrasi data ini pembagian beban pemrosesan data ke banyak komputer. Contohnya ya sistem yang terdistribusikan. Berikutnya ada kerjasama, memungkinkan kolaborasi dari banyak orang bahkan sampai dalam cakupan global seluruh dunia ya. Contoh workgroup, kemudian komunitas open source software dan lain sebagainya. Selain itu manfaatnya ada efisiensi biaya, artinya mengurangi kebutuhan hardware dan software. Nah, contoh misalnya keyless workstation. Nah, berikutnya ada juga efisiensi secara waktu dan tenaga, artinya mengurangi waktu dan tenaga terbuang sia-sia begitu ya. Misalnya dalam pertukaran data dan informasi. Nah, contoh dalam efisiensi waktu dan tenaga ini misal file sharing via jaringan. Kemudian ada juga peningkatan produktivitas. Artinya dengan efisiensi waktu dan tenaga serta terjalinnya kerjasama yang baik dengan data yang terintegrasi, maka produktivitas akan meningkat. Berikutnya ya, protokol komunikasi. Nah, protokol komunikasi merupakan bahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi. Tata cara komunikasi yang harus disepakati oleh komputer yang ingin melaksanakan komunikasi. Komputer yang ingin berkomunikasi harus menggunakan protokol yang sama. Nah, contoh di sini ada teman-teman sering ya mendengar HTTP, FTP, SMTP, POP3 dan lain sebagainya, termasuk DHCP, DNS. Di antaranya contoh misalnya HTTP. Nah, itu untuk komunikasi antara web server dengan web browser untuk menampilkan informasi dari sebuah website. Kemudian ada juga yang mungkin paling sering kita dengar yaitu DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, ini protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara dinamis kepada seluruh host yang terdapat pada jaringan. Nah, ini memungkinkan administrator untuk menentukan kumpulan alamat IP yang disebut scope. Nah, saat sebuah host dikonfigurasikan untuk memperoleh alamat IP dari DHCP,
ia akan secara otomatis diberikan alamat dan skop DHCP yang ada. Komputer yang melaksanakan fungsi pemberian alamat IP secara otomatis tersebut disebut DHCP server. Nah, ada juga DNS ya, Domain Name Server. Nah, ini sebuah server yang digunakan untuk mengetahui IP address suatu host lewat hostname-nya. Nah, namun bagi manusia tidak mungkin ya menghafalkan IP address yang sebegitu banyaknya. Manusia lebih mudah menghafalkan kata-kata, misalnya seperti kalau kita mungkin sering ya mendengar kata www.yahoo.com dan lain sebagainya. Nah, kemudian google.com dan lain sebagainya. Nah, kita lebih sering sering atau mudah diingat lah daripada kita harus menggunakan atau menghafalkan IP. Kemudian ada telnet dan lain sebagainya. Oke, berikutnya, nah ini ada yang namanya pengalamatan atau addressing. Nah, dalam istilah TCP/IP itu dikenal 3 alamat. Ada physical address, kemudian IP address, dan port address. Nah, physical address ini kerap disebut sebagai MAC address, yaitu alamat yang dimiliki oleh NIC LAN card yang diberikan oleh produsen ke bagian dari perangkat keras jaringan. MAC address ini memiliki panjang 48 bit atau 6 bit. Nah, format standar dari MAC address secara umum itu terdiri dari 6 kelompok digit yang masing-masing kelompok berjumlah 2 digit heksadesimal. Masing-masing kelompok digit dipisahkan tanda strip ya, atau titik 2 ya. Nah, nanti teman-teman kalau belajar di TCP/IP ini nanti kita akan tahu di situ ada alamat MAC address-nya. Nah, berikutnya yang kedua IP address. Nah, ini ada IPv4, kemudian ada IPv6. Nah, IP address ini merupakan serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat dan terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Ada 2 versi IP address, yaitu ini tadi ya, IPv4 yaitu 32 bit dimulai dari 0.0.0.0 hingga 255 gitu ya. Dan IPv6 itu sebanyak 128 bit. Jumlah total alamat yang dapat dicapainya mencapai kurang lebih 4 juta sekian ya, 4 juta sekian alamat. Nah, IP address yang juga terdapat 2 bagian, yaitu ada network ID dan host ID. Network ID merupakan bagian dari IP address yang dapat memberi informasi di mana jaringan tersebut aktif. Sedangkan host ID adalah bagian IP address yang merujuk pada identitas perangkat dalam jaringan. Oke, kemudian berikutnya di situ ada port address ya. Port address digunakan untuk membedakan protokol-protokol yang sedang digunakan untuk melaksanakan komunikasi. Karena setiap aplikasi pasti menggunakan protokol tertentu untuk berkomunikasi, maka port address dapat digunakan untuk membedakan aplikasi-aplikasi yang sedang berkomunikasi. Istilah soket merujuk pada gabungan antara alamat IP dan nomor port yang digunakan. Nah, port dapat dikenali dengan angka 16 bit ya, atau 2 bit. Nah, dan diklasifikasikan dengan jenis protokol transport
jenis protokol transport apa yang digunakan ke dalam port TCP dan port UDP. Nah, karena memiliki angka 16 bit, maka total maksimum jumlah port untuk setiap protokol transport yang digunakan adalah 65.535 buah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa dicek kembali ya kalau ada yang salah. Oke, kemudian klasifikasi jaringan komputer. Nah, klasifikasi jaringan komputer. Nah, ini merupakan klasifikasi jaringan komputer yang ditentukan berdasarkan jarak jangkauan jaringan atau cakupan area yang dilingkupi jaringan tersebut. Misalnya yang kita kenal diantaranya mungkin ya yang sering dikenal ada LAN, kemudian ada PAN, CAN, NAN, WAN ya. Oke. Nah, apa itu semua? Nah, jaringan komputer personal atau personal area network atau PAN ini ya, menghubungkan berbagai perangkat yang berada dekat pada seorang pengguna komputer. Nah, ini jangkauannya 6-9 meter. Nah, lebih. Contoh misalnya jaringan yang menghubungkan sebuah komputer dengan berbagai pendukungnya seperti printer, kemudian mesin dengan mesin fax, kemudian telepon, PDA, scanner, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada LAN, jaringan komputer lokal atau local area network. Ini dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Misalnya dalam sebuah ruangan atau sebuah rumah sampai sebuah gedung bertingkat ya. Jangkauannya kurang lebih 10 sampai 300 meter. Contoh misalnya dalam pembuatan lab komputer, warnet, dan sebagainya. Nah, berikutnya jaringan komputer kampus atau campus area network atau CAN ya. Nah, ini jaringan seperti ini menghubungkan 2 atau lebih LAN yang berada pada sebuah lingkungan yang spesifik atau kompleks. Jangkauannya melingkupi sebuah kompleks, contoh network pada sebuah kompleks lembaga pendidikan misalnya, universitas, kemudian akademi, sekolah, network pada sebuah kompleks khusus, misalnya industri, kemudian kompleks perumahan, RTRW dan sebagainya. Nah, itu contohnya. Berikutnya jaringan komputer metropolitan atau metropolitan area network (MEN). Nah, jaringan ini menghubungkan 2 atau lebih LAN dan CAN yang masih berada dalam lingkup satu kota. Jangkauannya melingkupi sebuah kota yang kurang lebih jaraknya 5-50 km. Berikutnya jaringan komputer skala luas atau web area network atau WAN ya. Nah, ini melingkupi sebuah area yang sangat luas, bisa melintasi kota, provinsi, pulau, bahkan benua. Jangkauannya itu sampai melingkupi seluruh dunia ya. Contoh network yang menghubungkan misalnya kampus yang berada di wilayah Jakarta misalnya dengan wilayah-wilayah lain, misalnya ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya ya. Bahkan bisa lebih luas lagi. Contoh lain adalah internet. Oke. Berikutnya di sini ada topologi jaringan komputer. Nah, apa itu topologi jaringan komputer? Nah, topologi jaringan komputer merupakan cara untuk menyambungkan satu komputer dengan beberapa komputer yang lain sehingga membentuk sebuah jaringan. Nah, dalam sebuah jaringan komputer tersebut, tipe topologi yang digunakan itu akan berpengaruh terhadap kecepatan serta efisiensi dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan apa saja kelebihan serta kekurangan dari tiap tipe topologi yang ada berdasarkan karakteristiknya. Nah, pada dasarnya topologi merupakan semacam peta dari suatu jaringan.
topologi jaringan itu dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu topologi fisik atau physical topologi serta topologi logika atau logical topologi. Physical topologi atau topologi fisik ini menerangkan bahwa susunan dari komputer, kabel, juga lokasi tiap komponen pada jaringan. Sementara itu, logical topologi atau topologi logika menentukan informasi atau aliran data dalam suatu jaringan. Nah, arsitektur topologi adalah bentuk koneksi secara fisik yang fungsinya menghubungkan seluruh simpul atau node dalam suatu jaringan. Dalam jaringan area lokal atau LAN, ada 3 topologi yang paling umum digunakan, yakni topologi bus, star, serta ring. Nah, ada pula pengembangan dari ketiga topologi tadi, yaitu ada topologi tree dan mesh. Nah, yang merupakan kombinasi dari topologi star, ring, dan juga bus. Nah, istilah topologi jaringan itu mengacu pada bentuk bagaimana komputer dan komponen jaringan lain itu saling terhubung satu sama lain. Ada beberapa jenis topologi jaringan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan. Dalam topologi jaringan terdapat 2 istilah penting ya, yaitu simpul atau node merupakan perangkat yang terhubung ke jaringan. Contoh, sebuah simpul sama dengan komputer. Topologi jaringan berkaitan dengan bagaimana node-node dari suatu jaringan terhubung satu sama lain. Kemudian yang kedua, ada paket. Nah, ini merupakan pesan data yang dikirim melalui jaringan dari satu node ke node lain. Paket termasuk alamat dari simpul yang mengirim paket, alamat dari simpul paket yang dikirim, dan data. Nah, berikutnya di sini ada tadi ya topologi jaringan ya. Nah, topologi bus. Topologi bus ini merupakan topologi di mana node terhubung bersama dalam satu garis. Nah, untuk memahami bagaimana sebuah topologi bus yang berfungsi adalah menganggap seluruh jaringan sebagai satu kabel. Dengan masing-masing node tersambung ke kabel sehingga dapat mengalirkan paket yang dikirim melalui kabel. Kemudian berikutnya di sini ada ring ya. Nah, topologi ring ini disebut dengan topologi cincin. Dalam topologi ring, paket dikirim mengelilingi lingkaran dari komputer ke komputer lain. Nah, setiap komputer mengetahui setiap paket untuk memutuskan apakah paket itu ditujukan untuknya. Apabila tidak, paket tersebut diteruskan ke komputer berikutnya dalam lingkaran ring ya, dan seterusnya. Nah, topologi ring dikenal juga dengan nama topologi cincin itu tadi ya, karena memang bentuknya seperti yang melingkar atau menyerupai cincin. Semua komputer pada jaringan dihubungkan dengan menggunakan kabel yang saling terhubung sehingga membentuk seperti cincin. Berikutnya di sini ada topologi star. Nah, topologi star ini disebut star lantaran berbentuk topologi seperti bintang ya. Sebuah alat yang dikenal dengan nama konsentrator atau bisa berupa hub atau switch berfungsi sebagai pusat. Nah, di mana semua personal komputer pada jaringan dihubungkan ke konsentrator ini ya. Topologi star hanya cocok untuk jaringan kecil dengan beberapa komputer, tetapi jaringan kecil bisa menjadi jaringan besar karena lebih banyak komputer yang ditambahkan. Untuk jaringan yang lebih besar adalah umum untuk membuat topologi yang lebih rumit yang menggabungkan topologi star dan bus. Misalnya topologi bus dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa topologi star. Dalam hal ini, 2 atau lebih hub atau switch terhubung satu sama lain menggunakan topologi bus. Nah, berikutnya ada topologi tree. Nah, topologi tree atau pohon merupakan pengembangan atau generalisasi dari topologi bus.
Nah, media transmisinya adalah sebuah kabel yang memiliki cabang tetapi loop up-nya tidak tertutup. Topologi trik diawali dari sebuah titik yang dikenal dengan nama head end. Nah, dari head end beberapa kabel ditarik menjadi cabang. Di masing-masing cabang terdapat beberapa terminal yang tersambung tersambung dalam bentuk gas, atau bahkan bisa membuat cabang lagi juga jadi lebih rumit ya. Nah, terdapat kerumitan pada topologi ini. Nah, yang pertama karena ada percabangan. Nah, dibutuhkan cara untuk menunjukkan tujuan dari transmisi atau pengiriman data. Kedua, diperlukan juga semacam mekanisme yang mengendalikan transmisi dari setiap terminal pada jaringan. Nah, kemudian berikutnya ada topologi mesh. Nah, topologi mesh ini mempunyai banyak koneksi antara masing-masing node di jaringan, seperti yang terlihat pada gambar ya, yang bisa teman-teman lihat. Keuntungan topologi ini yaitu ketika ada kabel yang terputus, jaringan bisa memakai rute lain sehingga alternatif untuk mengirimkan paket datanya. Seperti itu ya. Kalau misalnya di sini ada yang putus, nanti bisa menggunakan kabel yang lain. Nah, itu beberapa topologi jaringan komputer. Berikutnya, oh ya, nah di sini ada perangkat jaringan komputer. Dua komputer atau lebih dapat saling terhubung dan berbagi sumber data. Itu dikarenakan adanya perangkat jaringan yang menjembatani kedua komputer tersebut. Terhubung ke suatu jaringan, baik jaringan lokal, WiFi maupun internet, maupun sharing hardware, misal seperti halnya sharing printer agar dapat digunakan dalam satu ruangan. Semua itu memerlukan yang namanya perangkat jaringan komputer. Perangkat keras atau hardware jaringan komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer itu sendiri, sebagai seperti berbagi sumber daya, kemudian berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh perangkat jaringan komputer di antaranya seperti yang teman-teman lihat. Nah, ada NIC ya, atau Network Interface Card. NIC ini adalah sebuah komponen yang menyiapkan media untuk menyambungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain. Seperti ini. Oke, NIC ya. Kemudian ada hub. Di situ ada 8 port ya. Nah, hub ini merupakan suatu alat yang menyatukan semua kabel jaringan dari masing-masing workstation, server, atau juga perangkat lainnya. Kemudian ada switch. Nah, switch adalah suatu perangkat jaringan yang melakukan bridging transparan. Dengan kata lain, menjadi penghubung segmentasi berbagai jaringan dengan port blocking berdasarkan alamat MNC. Itu switch. Kemudian berikutnya ada repeater. Nah, repeater adalah alat untuk memperkuat sinyal dari kabel. Kemudian ada juga bridge. Bridge merupakan suatu perangkat yang berfungsi untuk membagi atau menjembatani dalam satu jaringan menjadi dua jaringan yang berbeda. Berikutnya ada router. Router merupakan gampangnya itu alat penerjemah, alat yang menerjemahkan informasi dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Kemudian ada juga access point. Ini alat ini menjadi pusat koneksi dari pengguna ataupun user ke ISP, internet service provider. Kemudian ada juga modem. Gambarnya hampir sama ya, hampir mirip ya. Nah, modem merupakan salah satu perangkat jaringan komputer yang mampu mengubah data sinyal
digital menjadi sinyal analog, begitupun sebaliknya dari analog ke digital. Itu modelnya. Nah, berikutnya di sini ada wireless card. Wireless card ini semacam ya satu alat perangkat jaringan yang mampu menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel atau istilahnya kabel. Nah, ini wireless card. Kemudian ada LAN card. LAN card ini alatnya hampir mirip ya, sama ya. Cuma di sini kalau LAN card menggunakan kabel biasanya ya, yakni untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat lainnya dalam berbagi data. Fungsinya sama, hanya berbeda penggunaannya. Oke. Kemudian ada konektor jaringan komputer. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan kabel ya dengan adaptor jaringan. Nah, misalnya di situ ada kabel UPV, ada RJ45, ada BNC, ada koaksial, fiber optik dan sebagainya. Oke. Ya, tadi ya materi-materi tentang perangkat tentang jaringan komputer. Nah, silakan teman-teman kalau misalnya ada yang kurang paham boleh ditanyakan, silakan. Kalau ada barangkali penyampaian saya yang kurang atau itu ada yang tidak pas atau ada yang salah, silakan tulis saja di kolom komentar. Oke, saya kira demikian penyampaian dari pengenalan jaringan komputer ya. Sekali lagi silakan kalau ada pertanyaan silakan komentar, jangan lupa like dan share, kemudian subscribe juga kalau belum. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.